Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NIM 23210100388. Saya dari kelas MPIT 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Peran Program Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kasus Konflik yang Berulang di Lingkungan Sekolah di SMKN 3 Jember. Baik, di sini yaitu yang pertama adalah pengertian manajemen layanan khusus bimbingan dan konseling, tujuan dan fungsi. Yaitu manajemen layanan khusus bimbingan dan konseling adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas layanan BK beserta sumber daya pendukung untuk mencapai tujuan perkembangan siswa secara efektif. Dan tujuan umumnya adalah untuk membantu individu dan memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang pendidikan yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling secara umum ada 5, yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah fungsi yang membantu konselor agar bisa memahami dirinya sendiri dan lingkungannya seperti pekerjaan, sekolah, madrasah, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu fungsi preventif, adalah fungsinya berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang akan terjadi dan juga untuk mencegah masalah yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan adalah untuk membantu atau menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi yang positif kepada siswa yang dimilikinya. Terus yang keempat yaitu fungsi advokasi, yaitu untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingan yang kurang mendapat perhatian dari guru BK atau orang lain. Yang terakhir yaitu fungsi pengentasan, yaitu untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga yaitu manajemen layanan khusus di SMKN 3 Jember. Manajemen khusus layanan pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus peserta didik di sekolah. Layanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Mengingat pentingnya manajemen layanan khusus di sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Dari hasil wawancara kemarin saya bahwa di SMKN 3 Jember memiliki manajemen layanan BK, yaitu layanan pribadi, layanan klasikal, dan juga langsung mengkoordinasi ke guru BK, dan juga menggunakan manajemen layanan khusus bimbingan konseling menggunakan prinsip POWAT standar nasional mencakup perencanaan program tahunan per semester berdasarkan asesmen kebutuhan siswa, pengorganisasian tim guru BK dengan koordinasi ke kepala sekolah, pelaksanaan layanan presentif seperti orientasi informasi dan kuratif konseling individu atau kelompok, serta melakukan evaluasi setiap tahunnya ke semua siswa. Selanjutnya yaitu perencanaan bimbingan dan konseling di SMKN 3 Jember. Perencanaan bimbingan dan konseling merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian suatu organisasi program pelayanan supaya mencapai tujuan. Penyusunan program membutuhkan perencanaan yang baik sehingga program yang dibuat akan berjalan sesuai dengan yang akan diharapkan. SMKN 3 Jember melakukan perencanaan program, yaitu melakukan aktivitas di awal tahun ajaran. Semua guru BK berkumpul untuk menyusun rencana program selama 1 tahun sehingga dapat mengetahui program-program apa yang akan dilakukan untuk berapa kali kunjungan bimbingan konseling pribadi dan klasikal.
Dan yang terakhir yaitu cara menangani kasus konflik yang sering terulang di SMKN 3 Jember, yaitu kita harus mengetahui konflik yang sering terjadi itu apa. Di sini konflik adalah keadaan di mana atau dua lebih kelompok yang terlibat dalam konflik atas keyakinan dan klaim status, otoritas, dan sumber daya dengan maksud menetralkan, menyakiti, atau menghancurkan. Dalam mengenai kasus konflik yang terus berulang, guru BK melakukan metode berupa bimbingan konseling pribadi, diaman siswa yang tidak masuk sekolah. Itu akan bertambah mata pelajaran tidak akan tuntas dan tertinggal. Dari presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.